Hai, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih? Aku harap adik-adik dalam kondisi sehat, bahagia, dan semangat karena kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Ya adik-adik, di pagi ini nih, di awal ibadah ini, aku mau ngajak adik-adik untuk kita boleh menyapa Tuhan kita nih. Kita mau bilang, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dan kiranya pikiran kita, perbuatan kita, dan perkataan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Iya, yuk sama-sama kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sehingga kami bisa bangun pagi untuk kami boleh beribadah. Tuhan, sekarang kami mau ibadah. Tuhan tolong pimpin kami ya, supaya kami dapat beribadah dengan baik, supaya kami dapat memuji dan menyembah Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita harus siap. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Dengan semangat ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini, Mars Sekolah Minggu. Ayo semuanya bangkit berdiri, semangat! Masih pagi nih adik-adik, jangan loyo ya, semangat!
sepanjang hidup kita. Nah, adik-adik silakan duduk. Adik-adik, aku mau nanya nih. Hari ini itu hari apa ya? Ada yang tahu? Hari apa ya? Iya benar, hari Minggu. Hari ini hari Minggu. Betul adik-adik. Hari Minggu itu harinya siapa? Banyak sih yang bilang hari Minggu itu harinya Tuhan. Nah adik-adik, tapi coba deh kita hitung-hitung ya. Hari itu ada hari apa aja ya? Coba yang pertama. Pertama hari Senin. Yang kedua hari Selasa. Yang ketiga hari Rabu. Yang keempat hari Kamis. Yang kelima hari Jumat. Yang keenam hari Sabtu. Yang ketujuh hari Minggu. Nah adik-adik, berarti ada 7 hari nih. Tapi masa harinya Tuhan cuma di hari Minggu nih? Kayaknya enggak deh. Harinya Tuhan itu di semua hari. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Semua hari itu harinya Tuhan. Jadi bukan di hari Minggu doang itu harinya Tuhan, tapi semua hari harinya Tuhan. Jadi di setiap hari, semua hari kita harus memuji dan menyembah Tuhan kita. Nah adik-adik, oleh karena itu aku mau ajak adik-adik untuk kita boleh angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin semua hari. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Iya, jadi semua hari harinya Tuhan. Iya adik-adik, karena tadi udah dibilang semua hari harinya Tuhan, berarti di setiap hari, semua hari Tuhan beserta dengan kita. Bukan cuman di hari Minggu doang Tuhan beserta dengan kita, tapi semua hari Tuhan beserta kita. Tuhan juga beserta kita dalam kondisi yang kita senang. Misalnya kita lagi senang nih, yes aku dapat nilai bagus, atau aku dapat kado, aku punya baju baru misalnya. Nah itu Tuhan juga beserta dengan kita. Kalau misalnya kita lagi sedih, emang Tuhan beserta dengan kita Lause? Pastinya adik-adik, Tuhan beserta dengan kita juga. Meskipun kita lagi sedih, kita misalnya lagi bete, Tuhan juga beserta dengan kita. Pokoknya di setiap kondisi, setiap saat Tuhan beserta dengan kita. Oleh karena itu, aku mau ajak adik-adik untuk kita boleh angkat pujian Ku Daki-Daki. Karena di setiap saat, setiap kondisi, Tuhan beserta dengan kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini, Ku Daki-Daki. Bagi berdiri ya, kita semangat nih nyanyinya. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra.
daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Oh Yesus, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Iya, betul banget tuh adik-adik. Dalam kondisi apapun, senang, sedih, Tuhan beserta dengan kita. Adik-adik boleh duduk. Ya adik-adik, saat ini aku mau ajak adik-adik untuk kita boleh mempersiapkan persembahan kita. Tapi persembahannya kita masih dititipkan ke papa dan mama ya. Nanti adik-adik titipin ke papi mami supaya papi mami yang transfer ke rekening gereja. Oke adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita tanamkan dalam hati kita, hidup kita, dan kita jalani firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan supaya hidup kita ini bisa berbuah, kita bisa menjadi saksi Kristus. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jalanku, dan ada di langkah hidupku. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Iya, kiranya firman Tuhan terus ada dalam hidup kita dan kita bisa berbuah. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Contoh Kori. Markus 10 ayat 45a. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus 10 ayat 45a. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus 10 ayat
datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Selamat pagi adik-adik. Lausa senang banget hari ini Lausa bisa ketemu sama kalian semua. Bagaimana tadi sudah menyanyi memuji Tuhan? Sekarang adalah waktunya kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Cerita Alkitab kita hari ini, kita masih akan melanjutkan cerita dari tokoh Bapak Yusuf. Ya. Jadi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Teman-teman boleh ikuti Lausa dari rumah ya. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh diundang, datang, beribadah kepada Tuhan. Dan boleh mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong pimpin supaya kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lausa di sini punya apa nih? Kalian tahu nggak? Apa ini? Iya, ini penghapus papan tulis, ya. Penghapus papan tulis warna biru, dan ini adalah seperti spons, gitu. Saya juga bawa satu benda lagi. Kalian bisa tebak ini apa? Iya, ini adalah spidol. Spidol dan penghapus. Nah, kalian tahu nggak? Alat-alat ini tuh ada dibuat oleh orang-orang karena mereka membuat ini supaya alat ini bisa dipakai. Dipakai untuk apa? Iya, dipakai untuk menulis di papan tulis ya, atau menulis di buku atau di kardus. Ini spidolnya bisa dipakai untuk kita gambar, untuk kita menulis nama kita. Lalu nanti kalau mau hapus bisa hapus. Nah, adik-adik, sama seperti alat-alat ini ada tujuannya. Alat-alat ini ada mereka bisa digunakan untuk suatu pekerjaan tertentu. Nah, demikian juga Tuhan juga dapat memakai alat untuk mengerjakan tujuannya Dia. Apa ya yang Tuhan pakai? Tuhan bisa memakai orang-orang ataupun kondisi alam semesta. Nah, sama kayak hal itu, demikian juga Tuhan bisa memakai Yusuf. Saya bakal ceritain ya. Tuhan di sini memakai Yusuf menjadi alatnya untuk maksudnya Tuhan. Selain Yusuf, Tuhan juga memakai sebuah peristiwa alam. Peristiwa alam apa ya yang ada di Alkitab dalam kisah Yusuf? Peristiwa bencana kelaparan hebat. Wah, adik-adik tahu nggak kelaparan hebat? Adik-adik pernah nggak ngalamin kelaparan? Pernah? Kalau udah makan, kalau belum makan, terus makanan belum jadi gitu. Tapi adik-adik udah mau makan, tapi makanan belum jadi dulu. Mami lapar nih, Mami. Misal lagi ke restoran gitu, Mami aku udah lapar. Ya tunggu ya, makanannya belum jadi. Perutnya bunyi-bunyi keroncong begitu ya. Nah, itu namanya kelaparan. Nah, di Alkitab pernah terjadi kelaparan sangat luar biasa hebatnya. Wah, kelaparan itu sampai kemana-mana. Wah, sangat luar biasa. Berapa tahun kelaparannya? 1 tahun? 2 tahun? 3? 3? 4? 5? 6? 7? Sampai 7 tahun kelaparannya. Dan kelaparannya sangat hebat sekali.
Mari Rosa akan menceritakan buat kita semua ya. Minggu lalu Rosa Cincin udah cerita bahwa Yusuf itu ditolong Allah untuk bisa mengartikan mimpi. Mimpi ada 7 tahun kelaparan. Pertama 7 tahun kelimpahan dulu. Lalu kemudian ada 7 tahun kelaparan. Kelaparan itu sangat dahsyat. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Yaitu akhirnya Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi kalau sekarang itu seperti gubernur. Jadi tahu kan gubernur? Seperti misalnya gubernur sekarang, gubernur Jakarta siapa namanya? Iya, gubernur itu orang yang memerintah, orang yang mengatur, orang yang mengelola. Nah demikian Bapak Yusuf. Bapak Yusuf itu adalah orang yang mengatur seluruh daerah Mesir. 7 tahun pertama begitu banyak gandum. Jadi Bapak Yusuf menyimpan semuanya. Sangat banyak gandum itu, bahkan sampai tidak dapat dihitung lagi. Karena Bapak Yusuf menyimpan dengan sangat baik. Sangat banyak persiapan untuk 7 tahun kelaparan. Nah, adik-adik, kemudian muncullah saat-saat di mana kelaparan itu tiba. Setelah 7 tahun kelimpahan, akhirnya tiba 7 tahun kelaparan. Wah, adik-adik, kelaparannya luar biasa, sangat luas. Tidak hanya di Mesir, tapi juga di Kanaan. Teman-teman tahu nggak? Kanaan itu kan daerah yang sangat subur. Daerah Kanaan itu daerah yang sangat subur. Di situ tuh banyak susu dan madunya. Wah, tanahnya subur. Jadi kalau sampai Kanaan juga kelaparan, berarti kelaparan itu hebat sekali. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika kelaparan tiba, sampai ke Kanaan juga, termasuk keluarga Bapak Yakub juga mengalami kelaparan. Yakub dan anak-anaknya ini saudara-saudaranya Yusuf. Kemudian apa yang terjadi? Bapak Yakub bilang, ayo kalian pergi ya, pergi beli gandum di Mesir. Terus mereka pergi beli gandum di Mesir. Terus mereka 10 orang nih, 10 saudara. Dedek Benyamin di rumah ya, karena Papi Yakub gak mau Dedek Benyamin pergi. Akhirnya 10 saudara pergi ke Mesir. Nah, ketemulah mereka sama Yusuf. Nah, 10-nya ini mereka datang menghadap Yusuf karena Yusuf adalah gubernur di Mesir. Ya udah, jadi 10 saudara ini sujud di hadapan Yusuf. Waktu Yusuf melihat mereka, Yusuf kenal sama 10 orang ini adalah saudara-saudara mereka. Yusuf langsung teringat sama mimpinya dia yang dulu. Yang ketika karena mimpinya itu 10 ada matahari, bulan, bintang itu sujud kepada Yusuf, itu artinya saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf. Makanya gara-gara mimpi itu Yusuf dibenci kan. Tapi ketika 10 saudara itu datang benar-benar sujud di hadapan Yusuf, Yusuf teringat pada mimpi itu. Yusuf kenal sama 10 saudara, tapi 10 saudara tidak mengenal Yusuf karena Yusuf sudah besar. Yusuf pakai baju ala-ala Mesir. Yusuf berbahasa Mesir, jadi 10 saudara tidak dapat mengenali Yusuf, tapi Yusuf dapat mengenali mereka. Kemudian apa yang terjadi? Yusuf tuh hatinya tuh seperti rindu sama saudara-saudaranya. Tapi Yusuf juga ingin tahu apakah saudara-saudara ini adalah masih sama seperti yang dulu, masih orang-orang yang jahat, atau sudah berubah menjadi orang-orang yang lebih baik, yang lebih sayang kepada saudara-saudara. Jadi Yusuf melakukan beberapa hal untuk menguji saudara-saudara. Yang pertama, Yusuf tanya pada 10-10-nya, kamu dari mana? Kamu pasti datang ke sini untuk mengintai. Kalau 10-nya bilang, tidak, kami tidak datang ke sini untuk mengintai. Kami di sini untuk benar-benar beli gandum saja. Tidak, kalian pasti bohong. Ayo, kalian ini datang dari mana?
Kami ini datang dari Kanaan. Kami datang dari Kanaan. Kami ini satu ayah. Semua kami bersaudara. Anak-anak apapun kami ada 12. Tapi yang satu sudah meninggal dunia. Yang satu paling kecil ada di rumah. Ah, kalian bohong. Kalian pasti datang ke sini mau lihat-lihat negeri Mesir kan? Tidak. Kalau begitu aku akan menawan satu. Kalau gitu aku akan menawan kalian semua. Semua 10 saudaranya ditahan di penjara selama 3 hari. Tapi kemudian Yusuf keluarkan mereka dengan satu catatan, kakak Simeon harus tetap di penjara. Ya sudah, akhirnya mereka pulang. Nah, dalam perjalanan itu uang untuk beli gandum dikembalikan oleh Yusuf dalam tas mereka masing-masing. Kemudian waktu 9 saudara ini datang pada papi Yakub, mereka cerita, papi Yakub, kakak Simeon ditahan karena kami disangka berbohong. Terus waktu dibuka karung gandumnya, wah ternyata ada uangnya. Kata Yakub, papi Yakub kesel, papi Yakub sedih, papi Yakub bilang gini, aduh, dulu Yusuf udah gak ada, sekarang Simeon udah gak ada. Sekarang kalian mau bawa Benyamin, ya kan? Karena Yusuf bilang Simeon ditahan supaya nanti kamu datang kembali, kamu bawa Benyamin supaya kamu ini bisa diketahui bohong atau tidak. Jadi anak-anakku ini hilang, aku sedih sekali. Ya sudah, papi Yakub nggak mau Benyamin ikut pergi. Padahal Yusuf bilang, kalau kalian mau beli gandum lagi, kalian harus bawa Benyamin. Kalau kalian mau Simeon dilepaskan, kalian harus membawa Benyamin. Sudah, akhirnya udah. Terus begitu kelaparan tapi makin hebat luar biasa. Jadi akhirnya papi Yakub bilang, nak beli gandum sana di Mesir. Tapi kata Ruben, kata saudara-saudaranya, kami nggak boleh ke Mesir, Bapak Yakub, kecuali kalau kami bawa pergi Benyamin. Ya papi Yakub nggak mau lah, karena papi Yakub nggak mau anak-anaknya hilang satu-satu, pergi meninggalkan, ya kan. Akhirnya dibujuk-bujuk, terus kakak Yehuda bilang, aku yang akan tanggung jawab deh, papi, tenang aja, aku yang akan tanggung jawab Benyamin, aku akan bawa dia pulang lagi ke sini. Ya udah sana, karena udah gak ada makanan lagi, jadi mau nggak mau harus datang ke Mesir menghadap kepada Yusuf lagi. Akhirnya saudara-saudara ini yang 9 plus 1 plus Benyamin datang lagi ke Mesir menghadap kepada Yusuf. Waktu Yusuf lihat, dia lihat, Benyamin adikku, betapa rindunya. Terus Yusuf bilang, tolong ya bawa 10 saudara ini masuk ke rumah, nanti siang aku mau makan bareng sama dia. Ya udah, akhirnya saudara-saudara ini pada takut. Kenapa ya kita dibawa masuk ke rumahnya istana Firaun? Istananya Yusuf. Ini pasti gara-gara uang deh. Uang yang kemarin ada di kantong gandum. Terus kata pegawainya Yusuf bilang, bukan, tenang aja, uang itu sudah aku terima kok. Tenang aja. Dulu di sini mau makan bareng. Akhirnya Yusuf pulang siang-siang. Ya udah, mereka makan bareng. Pandang-pandangan gitu ya. Yusuf itu ngelihat Benyamin, Yusuf itu kangen sekali. Yusuf rindu sekali sama Benyamin. Karena orang kalau rindu sampai menangis ya. Kalau kalian kangen banget sama teman-teman sekolah nih, kangen banget karena udah 1 tahun gak ketemu ya, pandemi corona ya. Kalau ketemu nanti bisa nangis kali. Aduh, teman aku, guru aku, akhirnya ketemu. Udah terlalu lama berpisah. Demikian juga Yusuf. Yusuf kangen sekali sama Benyamin. Akhirnya Bapak Yusuf ke kamar dulu. Ngapain dia? Nangis. Kangen sekali sama Benyamin. Dilap air matanya. Terus Yusuf makan bareng sama saudara-saudaranya. Wah, Benyamin dikasih makanannya banyak. Udah gitu mereka akhirnya tertawa bersama, ngobrol bersama. Udah waktunya pulang nih. Terus Yusuf gak mau saudara-saudaranya pulang, kemudian nanti takutnya gak datang lagi. Akhirnya Yusuf ada satu ide, yaitu memasukkan gelas
gelas-gelas piala-piala itu, memasukkan satu piala ke dalam karung-karungnya Benyamin. Baru saudara-saudaranya pergi sebentar, pegawainya Firaun kejar. Tunggu dulu, siapa di sini yang bawa pulang pialanya Yusuf? Gak ada, pokoknya kalau ada di dalam karung kami nyembunyiin gelasnya Yusuf, kami ditangkap aja jadi hambanya Yusuf. Gak ada pasti. Ya udah diperiksa. Ternyata ketahuan di dalam karungnya Benyamin. Ya, aduh, kenapa ada di karungnya Benyamin nih? Berarti Benyamin harus jadi hambanya Yusuf. Aduh, akhirnya ditangkap Benyamin. Kemudian kata Yusuf, kalian pulang tanpa Benyamin. Wah, gawat nih. Kakak-kakaknya pandang-pandangan. Aduh, gimana ya? Akhirnya kakak Yehuda bilang, Bapak Gubernur. Dia kan nggak tahu itu Yusuf ya. Kami nggak bisa pulang tanpa Benyamin. Kalau kami pulang tanpa Benyamin, Papa Yakub bisa sedih, nangis, bisa nanti sakit. Nggak bisa. Aku aja di penjara. Benyamin pulang aja ya. Benyamin pulang gitu. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu Alkitab ceritakan kepada kita, Yusuf memperkenalkan dirinya pada saudara-saudaranya. Waktu Yehuda bilang kayak begitu, Yusuf nggak bisa lagi tahan hatinya. Terus dia suruh semua pegawai Mesir keluar. Terus dia nangis. Teman-teman, adik-adik tahu nggak? Dia nangisnya keras, sehingga nangisnya itu kedengeran sampai kemana-mana. Aku ini Yusuf. Yusuf menangis keras-keras. Dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Aku ini Yusuf. Aku ini Yusuf, saudaramu yang dulu kamu jual. Kamu masih ingat nggak? Masih hidup nggak papi aku? Masih ingat nggak? Terus saudara-saudara pada kaget. Gawat ini. Aduh, ternyata ini Yusuf. Nah, terus apa yang Yusuf bicara kepada saudaranya? Kalian gak usah susah hati ya. Allah yang menyuruh aku ke sini duluan, bukan kamu. Mungkin dulu kamu udah nakal sama aku, jual aku ke Mesir. Ya. Tapi bukan kamu yang menyuruh aku, tetapi Tuhan yang menyuruh aku. Karena Tuhan mau pakai aku. Ini dalam bahasa Lause ya, langsung membahasakannya ulang. Tuhan mau pakai aku untuk menjadi alatnya, untuk memelihara semua kita daripada bahaya kelaparan. Sekarang sana pulang jemput papi aku, biar kalian semua tinggal di sini bareng-bareng sama aku. Aku akan kasih kalian makan sampai pokoknya aku akan memberikan kalian makan dengan cukup, tidak akan kekurangan. Akhirnya saudara-saudaranya pulang nih jemput papi Yakub nih. Papi Yakub ternyata yang jadi gubernur di Mesir itu Yusuf loh. Ngomong apa kalian ini? Terus saudara-saudaranya cerita, bla bla bla, cerita Yusuf. Terus begitu mereka juga datang dengan kereta Mesir kan. Kereta Mesir kan bagus. Wah, ada pemberiannya, kemudian ada hadiah-hadiah dari Bapak Yusuf. Akhirnya papi Yakub ini, ternyata benar ya, itu Yusuf anakku ya. Ya sudah, kita pergi ke Mesir semuanya. Ya sudah, akhirnya mereka semuanya berkumpul di Mesir. Mereka kembali bersatu lagi, menjadi satu keluarga tidak terpisah-pisah. Dan mereka tinggal di Mesir di Goshen. Dan Yusuf memelihara ayahnya, papi Yakub ya, dan saudara-saudaranya, dan anak-anak semuanya satu keluarga dipelihara sama Yusuf. Yusuf kasih mereka makan, mereka tidak kekurangan makanan. Walaupun pada saat itu kelaparan demikian hebatnya luar biasa, tapi Tuhan memakai Yusuf untuk memelihara ayahnya, kakak-kakaknya, dan seluruh keluarganya. Wah, teman-teman, adik-adik, luar biasa adik-adik. Ternyata Tuhan itu bekerja. Coba ikut
ikutin Lose bersama-sama. Tuhan bekerja. Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Coba nanti kasih tahu mami papi, kasih tahu dedek, koko, cici bareng-bareng. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Luar biasa Tuhan. Tuhan pakai Yusuf, Tuhan pakai bencana kelaparan untuk mengumpulkan seluruh orang Israel ada tinggal di Mesir. Supaya di Mesir itu aman teman-teman. Di Mesir itu daerahnya aman. Jadi kalau di Kanaan kan banyak yang berperang gitu. Jadi Tuhan itu sengaja mau bawa Israel itu tinggal di Mesir aman. Banyak makanan, tidak ada peperangan. Jadi Tuhan pakai Yusuf dan pakai bencana kelaparan untuk memelihara Israel. Wah, Tuhan hebat banget ya, Tuhan baik banget ya. Oke, sekarang kita mau mengingat ini sekali lagi apa? Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan bisa pakai kamu, Tuhan bisa pakai Lose, Tuhan bahkan bisa pakai corona ini untuk mendatangkan kebaikan. Wah, Tuhan keren banget. Sekarang kita mau ayat hafalan, ya. Ayat hafalan ini kita hafalkan bersama-sama dengan gerakan seperti yang diajarkan Lose Cincin minggu lalu. Gimana? Roma 6 ayat 10 ya. Roma 6 ayat 10. Nah, itu ada dari Alkitab, adik-adik. Nanti adik-adik kalau sudah bisa baca atau kalau belum bisa baca, langsung bacain Roma 6 ayat 10 diambil dari sini Alkitab ya. Roma 6 ayat 10. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Roma 6 ayat 10. Roma 6 ayat 10. Ya, sekali lagi ya, Roma 6 ayat 10. Ya, bareng-bareng sama Lose, pelan-pelan ya. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya, kematian Tuhan Yesus ya, adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali? Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sekarang Lose bakal hilangin sedikit-sedikit kata ya. Nah, adik-adik siap-siap. Roma 6 ayat 10. Roma 6 ayat 10. Sebab terhadap untuk dan kehidupannya adalah bagi Oke. Aduh, senang banget ya. Terima kasih untuk cerita indah. Oke. Cerita indah. Alkitab itu ceritanya indah ya. Karena di dalamnya ada cerita tentang Allah. Bagaimana? Allah yang terus bekerja mendatangkan kebaikan. Ya. Yusuf dilupakan oleh keluarganya. Yusuf dijahatin oleh istri Potifar. Yusuf dilupakan oleh juru minum, tapi Allah tidak melupakan Yusuf. Allah pakai Yusuf untuk mendatangkan kebaikan. Wah, adik-adik, Allah tidak melupakanmu. Allah mau pakai kamu untuk masuk kebaikannya. Wah, oke. Lause nanti bakal kirimin aktivitas buat di rumah, adik-adik kerja di rumah. Terus ada juga yang harus dikerjakan sama mami papi. Ya, oke? Ingat pesan firman Tuhan hari ini. Allah terus bekerja mendatangkan kebaikan.
Allah bekerja, memakai kalian, memakai Lisa untuk maksud kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami mendengar cerita indah dari Bapak Yusuf. Ya Tuhan, bagaimana dia itu dipakai oleh Tuhan dan juga bencana kelaparan dipakai oleh Tuhan untuk maksud kebaikan Tuhan, yaitu supaya Israel tinggal di Mesir, dipelihara oleh Yusuf, makannya cukup, terus kemudian bisa aman dari peperangan, sehingga Israel bisa bermanfaat. Tuhan juga mau pakai kami, dan juga bahkan mungkin bencana seperti saat ini corona ya Tuhan. Tuhan bisa pakai semua, karena apa? Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur. Tolonglah kami, walaupun kami belum mengerti kenapa ya kok corona lama sekali. Tapi kami mau ingat bahwa Tuhan bekerja terus untuk mendatangkan kebaikan. Pakai kami ya Tuhan untuk maksud kebaikan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan berkati.